Shalom, selamat malam jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus. Senang berjumpa dengan saudara-saudara sekalian. Pada malam ini saya rindu untuk membagikan firman Tuhan bagi kita sekalian dari kitab Amsal pasal 18 ayatnya yang ke-24. Namun sebelum itu mari bersama kita berdoa. Ya Bapa di surga, pada malam ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kuasa Roh Kudus Tuhan yang akan memampukan kami memahami dan melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amsal 18 ayat 24 saya akan bacakan bagi kita sekalian. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, selamat malam dan shalom bagi kita sekalian. Apakah kita semua mempunyai seorang sahabat, seorang teman curhat kita? Bagaimana ciri-ciri sahabat kita? Apakah dia selalu setia dalam setiap keadaan kita? Nah, itu akan kita jawab dalam pribadi kita masing-masing. Ciri utama seorang sahabat yang sejati adalah mengasihi dalam segala keadaan. Baik itu dalam keadaan suka maupun dalam keadaan yang sukar atau dalam keadaan yang tidak senang dalam pergumulan. Dia tetap selalu ada untuk sahabatnya. Namun kenyataan ada banyak orang yang ketika temannya sedang tertimpa oleh suatu masalah atau suatu pergumulan, mereka malah beranjak jauh. Bahkan mereka pura-pura tidak tahu bahwa sahabatnya sedang mengalami musibah atau sedang mengalami keadaan yang tidak baik. Tetapi seorang sahabat yang sejati, dia tidak akan melakukan hal yang demikian. Seorang sahabat yang sejati akan selalu hadir untuk sahabat-sahabatnya. Meskipun tidak bisa atau tidak mampu untuk memberikan sesuatu berupa materi, tetapi setidaknya seorang sahabat hadir untuk memberikan solusi, untuk memberikan motivasi atau memberikan nasihat-nasihat yang baik atau yang bijak untuk bisa keluar dari setiap masalah yang sedang dihadapi oleh sahabat-sahabatnya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, di dalam Alkitab mengatakan sahabat yang sejati mampu menjadi saudara dalam kesukaran, mampu menjadi saudara dalam kesukaran. Artinya bahwa ia harus mempunyai kerelaan untuk berkorban demi sahabatnya, bukan malah sebaliknya, mengorbankan sahabatnya atau meninggalkan sahabatnya ketika berada dalam keadaan yang sulit. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, Yesus Kristus adalah contoh atau teladan seorang sahabat yang sejati. Di dalam Injil Yohanes mengatakan bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi sungguh luar biasa. Yesus Kristus adalah satu-satunya. Tidak ada yang bisa menandingi bahwa dia adalah satu-satunya sahabat yang sejati. Bukan salah satunya, tetapi satu-satunya sahabat yang sejati, yang mampu dan akan terus hadir dalam setiap keadaan kita. Bahkan ia rela memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Siapa sahabatnya? Adalah kita sekalian sebagai orang yang percaya kepadanya. Kembali dalam kehidupan kita, bagaimana dengan kehidupan sahabat-sahabat kita? Apakah rela dan mampu mencontoh apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus?
memberikan segala sesuatunya yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Bahkan Dia selalu ada di setiap waktu kehidupan kita, baik kita suka, dalam keadaan suka maupun dalam keadaan kita tidak senang. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, dalam teks pembacaan kita pada saat ini mengatakan bahwa ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara, yang lebih karib daripada seorang saudara. Kata saudara dalam bahasa Sanskerta, kata saudara ini artinya satu perut. Jadi saudara itu pada hakikatnya adalah yang lahir dari perut atau kandungan yang sama. Anak yang lahir dari kandungan yang sama itu berarti itu disebut bersaudara, seperti saudara kandung saya itu bersaudara karena lahir dari satu perut yang sama, dari seorang ibu yang sama atau ibu kami, itu saudara. Jadi sungguh luar biasa atau sungguh eratnya hubungan seorang saudara. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, Raja Salomo dalam pembacaan kita menggambarkan sahabat yang sejati sebagai yang lebih karib daripada saudara yang lahir dari ibu yang sama. Itu sahabat yang sejati. Bagaimanapun kita akrabnya dengan saudara kita yang satu kandungan dengan kita, satu perut dengan kita, tetapi itu masih melebihi kasih dari sahabat yang sejati, yaitu Yesus Kristus sendiri. Karena itu sahabat, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, persahabatan sejati itu tidak akan pernah melukai. Persahabatan yang sejati itu tidak akan pernah menyakiti. Sesungguhnya bahwa Yesus Kristuslah yang menjadi sahabat yang sejati, yang selalu ada di setiap waktu kita, yang menjadi teladan bagi kita untuk bisa memiliki hati yang terus mengasihi di dalam kehidupan kita. Hubungan persahabatan yang didasarkan pada keuntungan pribadi atau demi materi itu tidak akan membuat persahabatan kita itu langgeng. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, dalam menjalani kehidupan kita, mari mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus bagi kita. Jangan kita hanya mengakui sahabat kita atau teman kita sehari-hari di lingkungan kita ketika ia berada di atas, ketika ia dalam kesuksesan, tetapi tidak mengakuinya ketika ia dalam pergumulan, ketika ia jatuh, ketika ia dalam musibah. Tetapi mari seperti Kristus yang selalu ada bagi kita, baik kita dalam keadaan sukacita, kita berada di atas dalam keadaan suka, maupun kita dalam keadaan terpuruk, ia selalu ada di dalam kehidupan kita. Kiranya saudara-saudara sekalian mampu meneladani apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus, dan kita mampu memiliki hati yang terus mengasihi seperti seorang sahabat yang sejati bagi kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada malam ini boleh menjadi motivasi bagi kita sekalian, dan kita percaya bahwa Roh Kudus Tuhan yang akan memampukan kita melakukannya dalam kehidupan kita setiap saat. Shalom, selamat malam.